Kembali lagi ya, bareng gue di sini ada Bimo dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas atau nge-review film Judas and the Black Messiah. Judulnya keren kan? sih, ya. Judulnya tuh kayak Judas and the Black Messiah tuh, kalau buat kalian yang belum tahu, ibaratnya Judas itu adalah seorang pengkhianat ya, gitu. Dan Messiah ya tahu sendirilah gitu. Film ini itu bener-bener hype banget ketika Oscar udah mendekati Oscar. Pertama ada Best Picture, dia nominasi. Best Supporting Actor, dia nominasi. Terus Best Original Screenplay, dia nominasi. Dan Best Cinematography, dia nominasi juga. Dan dia menang di Best Supporting Actor si Daniel Kaluuya. Kok dia banyak banget sih masuk nominasi Oscar dan menang juga ya. Buat kalian yang pengen nonton Judas and the Black Messiah gitu, kalian bisa nonton di Catch Play sekarang gitu. Harganya pun juga murah banget ya. Rentalnya 22.000. Yes. Wow. Untuk sekelas film Oscar kalian bisa nonton nih. Menurut gue ini kan based on true event ya. Jatuhnya bener-bener dia tuh kisah nyata tentang perjuangan membela kaum kulit hitam di era itu tahun 1968. Dan itu akan nyambung sebenarnya kalau dari apa ya jatuhnya, sejarahnya ya. Sejarahnya itu nyambung sama The Trial of Chicago 7. Sebenarnya nggak relate, tapi kisahnya itu setahun sebelum Chicago 7 gitu. Nah makanya kalian akan di sini juga dikasih tahu, di sini ada partai Black Panther di mana tujuannya adalah ya stop lah rasisme. Dan salah satu kata-kata yang paling gue inget banget, yang paling gue suka banget di situ adalah ketika Daniel Kaluuya ngomong, mereka menghina kita atau menindas kita bukan karena agama kita tapi karena kulit kita, katanya. Setiap dia berpidato, setiap dia ngeluarin kata-kata tuh di sini tuh bener-bener meaningful banget sih, tentang perjuangan banget sih. Iya keren sih, pas ya sih? Terutama favorit gue yang ini sih pas dia keluar dari penjara tuh. Terus kan dia kembali lagi kan sebagai pemimpinnya Black Panther. Iya. Terus dia pidato tuh di depan pengikutnya, itu keren sih. Latarnya hijau itu keren banget. Lumayan menarik juga sih. Maksudnya kalau kisah asli tragis dan ironis juga si karakter siapa namanya itu yang jadi Judasnya itu. Ya si William ya. William O'Neill. Dia benar-benar ibaratnya ya kurang lebih cocok sih sama judulnya Iya kan? Keren sih. Judas and the Black Messiah, di mana ini benar-benar based on true event dan kita menyaksikan di mana si Fred Hampton ini dia punya orang kepercayaan ya. Salah satu anak buahnya yang dia cukup percaya dan ternyata ngianatin dia. Yang gue suka lagi dari film ini adalah dia tuh ngambil wawancara si O'Neill ini, O'Neill aslinya gitu, dan di apa ya jatuhnya ya, ditarik mundur ke filmnya gitu loh. Jadi maju mundur gitu. Tragis sih, gila. Dikhianatin sama rasnya gitu loh. Yang harusnya dibela tapi dia malah ngasih tahu semuanya ke FBI. Nah, tapi ini juga menariknya adalah ya ini bisa, kita yang nonton tuh bisa kena feel-nya sih. Mungkin kita menyalahkan si William O'Neill, tapi si William O'Neill sendiri ini pun dia tuh sebenarnya juga kena tekanan dari luar, di mana ya lu orang kulit hitam tapi mata-mata FBI. Filmnya juga keren sih dari sisinya William O'Neill karena kelihatan dia ada sedikit fight back juga, dia bingung mau percaya yang mana sebenarnya. Karena ketika dia nyusup itu, dia ada momen ketika dia kayak bener-bener percaya sama si Fred Hampton. Cocok gak Daniel Kaluuya itu menang Oscar? Cocok sih. Cocok. Pantas banget gak sih? Iya. Dari 10 menit pertama itu gue pas ngelihat dia jalan berdialog dan lain sebagainya, itu kayak gue ngelihat gila, ini orang kayaknya cocok menang Oscar sih. Keren sih. Maksudnya kan dia juga, setahu gue sih dia British kan ya. Terus untuk meranin karakter Amerika dengan aksen yang sangat kental dan punya sejarah gitu loh, dia orang yang kuat gitu di zaman dulu tuh keren banget. Iya, gue setuju keren sih. Banget gila. Walaupun sebenarnya si O'Neill pun juga berperan sangat bagus juga sih. Kayak gue bingung aja kan, dia kalau di sini kan di Oscar ini kan nominasinya ada salah satunya si tadi O'Neill sama si Daniel Kaluuya-nya kan. 2 supporting actor-nya dua-duanya dari film ini berarti. Iya. Mereka masuk. Dan menarik sih menurut gue, ini salah satu film yang gue akuin ya, sinematografinya itu mantap banget sih. Gila, suka banget. Gue suka banget sama sinematografinya, kayak banyak shoot yang enak banget gitu loh, smooth. Kayak misalnya dia ngambil shoot tuh dari belakang mobil, terus si O'Neill-nya tuh keluar dari pintu, dia di luar mobil, dia keluar dari pintu, itu udah di shoot framingnya, terus sampai dia masuk mobil, sampai dia mundur, dia ngeliat belakang gitu tuh kayak anjir, ini padahal kamera cuma still gitu loh. Jadi banyak main framing sih, kayak misalnya ngelihat dari
apa namanya jendela pintu ya, apa sih yang bisa dibuka tuh. Ya gitu, framing gitu. Tapi ya gue sempat kaget juga sih karena direkturnya siapa namanya, Shaka King ya. Ini kan debut film layar lebar pertamanya ya. Itu gila juga ya untuk dapat visual sinematik kayak gitu sama ngambil cerita yang dalam, lumayan berani sih. Jujur kalau film politik gue sama Faris juga kurang terlalu into banget ya. Iya sih. Ke film politik, tapi kita tuh di sini bisa oke aja ngikutin. Ya oke lah, masih enak banget sih untuk diikuti. Ini kan filmnya juga kayak mention berapa nama besar tuh ya. Kayak Martin Luther King sama siapa tadi, Malcolm X. Nah itu kan gue juga sendiri kurang tahu kan apa kisahnya dari awal sampai akhir. Jadi penasaran juga sih, pengen tahu dan nonton film-film yang udah ada atau baca lebih lagi tentang mereka. Ini dari gue pribadi ya, chemistry antara si Fred Hampton sama si O'Neill-nya. Apa ya, mungkin emang kisah nyatanya emang mereka gak begitu dekat atau emang kurang dekat gitu loh. Maksud gue di film ini ya seolah-olah si O'Neill-nya emang sebagai anak buahnya aja yang ngianatin dia gitu. Kayaknya apakah mungkin bisa lebih kayak, wah si Fred ini percaya banget, kayak dibangun chemistry yang gila, lu tega banget sih ngianatin Fred gitu. Terlepas dari ngianatin kaum lu sendiri, tapi lu ngianatin Fred tuh gila banget gitu. Mungkin itu sih yang menurut gue kurang dieksplor lebih. Itu kok dari gue sih. Sebenarnya di awal udah lumayan keren ya, yang tiba-tiba si Bill-nya ngelindungin Fred kan. Iya. Pas ditodong sama geng itu tanpa apa-apa, dia kayak ngelindungin pakai stick biliar doang. Itu udah lumayan keren sih. Paling kadang tuh gue agak suka bingung gitu loh, kayak mereka ke suatu tempat tujuannya kita nggak tahu mau ngapain kadang-kadang. Oke. Iya ya. Ya kayak nggak dikasih tahu, kita harus nyari tahu sendiri gitu. Harus nungguin. Kadang kan gue juga, ini mau ngapain sih? Akhirnya baru oke, mau kayak gini. Menarik buat di gue sih ya emang Daniel Kaluuya-nya sih. Penasaran pengen lihat dia dan bener, sangat terbayar. Sangat terbayar ya. Keren. Untung gak kayak Get Out ya. Itu sih ya untuk Judas and the Black Messiah. Mungkin scoringnya dari gue itu berapa ya? 7,5/10 lah. Ya sama sih, 7,5 ya. Bagus. Untuk Judas and the Black Messiah dan Daniel Kaluuya pantas banget sih untuk menang Oscar. Jadi buat kalian nih yang pengen nonton Judas and the Black Messiah, yang kepo nih ya, sama pengen tahu true eventnya itu kayak gimana sih, kisah nyatanya, terus si Fred Hampton ini kayak seperti apa karakternya dan lain sebagainya, kalian bisa langsung aja nonton di Catch Play karena harganya cuma 22.000 dan kalian bisa nonton bareng teman kalian, keluarga kalian, siapapun lah yang bisa kalian ajak. Segitu aja paling untuk review Judas and the Black Messiah. Jangan lupa komen-komen ya yang buat kalian udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan follow juga tuh sosial medianya Cinecrip. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.